Perpujian masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya juga doakan Anda juga dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Dalam video kali ini saya ingin melanjutkan materi saya selanjutnya, yakni tentang belajar bahasa Inggris dari nol. Nah, kenapa belajar bahasa Inggris dari nol? Karena saya akan mengajarkan secara sistematis, secara urut, teknik bagaimana cara belajar bahasa Inggris dari nol. Dan sebenarnya semua materi yang saya sampaikan ini nanti akan banyak, dan semuanya sebenarnya sudah saya masukkan di buku pertama saya, Konsep Belajar TOEFL dari Nol. Ini adalah buku yang mengajarkan bagaimana Anda bisa belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Dengan belajar buku Konsep Belajar TOEFL dari nol ini, minimal level Anda dari basic ke advance. Anda sudah belajar banyak materi khususnya dalam bahasa Inggris. Nanti untuk bahasa Inggris ini Anda bisa tarik ke IELTS, Anda bisa tarik ke TOEIC, atau Anda bisa tarik ke TOEFL. Kenapa? Karena seperti IELTS, TOEFL, TOEIC itu semuanya adalah untuk menguji kompetensi Anda dalam bahasa Inggris. Pertanyaannya, kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris, bisakah Anda mengerjakan berbagai macam tipe soal maupun tipe ujian dalam bahasa Inggris? Jawabannya sudah barang tentu Anda tidak bisa. Kenapa? Karena mereka akan menguji kompetensi atau kemampuan Anda dalam bahasa Inggris. Maka saran saya, Anda harus tingkatkan kemampuan Anda dari basic ke advance dulu, yakni dengan belajar buku Konsep Belajar TOEFL dari nol, nanti dilengkapi dengan vocabulary TOEFL dari nol. Nah, vocabulary TOEFL dari nol ini untuk memperkaya kosakata Anda. Kalau Anda tidak bisa bahasa Inggris atau kosakata Anda minim, tentu Anda akan kesulitan untuk memahami teks yang berbahasa Inggris. Jangankan memahami soal, memahami teksnya saja Anda bingung itu. Kenapa? Karena kemampuan bahasa Inggris Anda, kemampuan kosakata Anda itu sangat minim. Maka dari itu, saran saya Anda belajar vocabulary TOEFL dari nol dan konsep belajar TOEFL dari nol. Lebih baik Anda juga lengkapi dengan buku ketiga saya, yaitu Belajar Listening TOEFL dari nol. Seperti video sebelumnya saya informasikan, sampai tanggal 30 besok, bagi Anda yang membeli buku Belajar Listening TOEFL dari nol dan Konsep Belajar TOEFL dari nol ini, dua buku ini plus videonya, ingat, seluruh materi yang ada di buku kedua ini semuanya ada videonya, ada tekniknya, ada strateginya. Itu adalah sari proses saya belajar bertahun-tahun. Anda bisa pelajari dengan cepat, dengan singkat, dan Anda bisa melejit skor TOEFL-nya. Untuk yang membeli buku kedua ini, nanti saya kasih bonus buku vocabulary TOEFL dari nol plus videonya. Karena ini ada videonya. Jadi ada 80 lebih video. Nah, jadi kalau Anda ingin progres secara signifikan, Anda bisa pesan sekarang juga, mumpung ada paket bonusnya. Jadi beli 2 gratis 1. Nah, maksudnya beli Konsep Belajar TOEFL dari nol plus Listening TOEFL dari nol, bonus vocabulary TOEFL dari nol. Oke, itu ya, itu informasinya bagi Anda. Maka Anda harus mempersiapkan. Mari kita lanjutkan ke video selanjutnya. Di video ini saya akan mengajarkan materi lanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya saya sudah mengajarkan dalam menyusun kalimat itu tidak akan lepas dari subject, verb, object, adverb. Oke, di video sebelumnya saya sudah mengajarkan kepada Anda tentang subjek sama objek. Di video sebelumnya saya sudah mengajarkan apa? Subjek sama objek. Subjek sama objek ini adalah tugasnya pronoun. Tugasnya apa? Pronoun. Pronoun ini adalah kata ganti. Nah, pronoun ini adalah kata ganti ya. Pronoun ini apa? Kata ganti. Nah, jadi ketika Wahid kata gantinya he. Kalau Miftah kata gantinya she. Kalau Rudi kata gantinya he. Kalau Rudi dan Wahid kata gantinya they. Nah, itu ada, ini disebut dengan kata ganti atau pronoun. Bisa nonton video sebelumnya. Nah, sekarang
Dan subjek ini ya, perlu Bapak Ibu ketahui, subjek ini nanti ini bisa terdiri dari subjek dan verb. Biasanya diawali dengan konektor. Objeknya bisa juga diawali subjek dan verb diawali dengan konektor. Nah, ini semuanya ini disebut dengan klausa nanti. Clause. Nah, kalau klausa itu posisinya berada di subjek ataupun di objek, ini disebut dengan apa? Noun clause. Disebut dengan apa? Noun clause. Jadi noun clause ya, noun clause. Noun clause itu apa? Noun clause itu adalah noun yang berupa klausa. Jadi nounnya itu terdiri dari konektor, subjek dan verb. Atau objeknya terdiri dari konektor, subjek dan verb. Kemudian kalau di adverb ini juga bisa terdiri dari konektor, subjek dan verb. Adverb yang terdiri dari konektor, subjek dan verb ini disebut dengan adverbial clause ya. Adverbial clause ini kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini sudah lengkap, saya akan bahas di bab 28. Oke. Ini sudah saya bahas kemarin, kita lanjutkan ke verb. Ketika kita belajar verb ini adalah tugasnya tenses. Verb ini tugasnya apa? Tenses. Jadi kalau Anda belajar tenses, jadi tenses itu urusannya urusan di verb, bukan di subjek, bukan di objek, bukan di adjektif, bukan di apa? Bukan di adverb. Jadi tenses itu urusannya adalah di verb. Nah, pertanyaannya, Sir, apa tenses itu? Apa tenses itu? Tenses itu adalah perubahan kata kerja atau verb. Ya, perubahan kata kerja atau verb yang dipengaruhi oleh time atau apa? Waktu. Jadi tenses itu adalah perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh time atau waktu dan karakteristik of the action. Karakteristik of the action. Oke. Atau sifat kejadian. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu, apa tenses itu? Tenses itu adalah perubahan kata kerja. Jadi yang berubah apa? Kata kerja. Urusannya tidak ada di subjek, tidak ada di objek, tapi urusannya di verb. Perubahan kata kerja, perlu Bapak Ibu ketahui, sesuatu yang berubah mesti ada yang menyebabkan. Nah, perubahan kata kerja yang disebabkan oleh waktu dan sifat kejadian. Waktu dan sifat kejadian. Nah, pertanyaannya, how many tenses in English? Nah, nanti kita akan belajar nama-nama tenses. Pertama, sebelum di nama-nama tenses, kita review dulu. How many times in English? Ada berapa waktu dalam bahasa Inggris? Answer together. There are 4 times in English. How many times in English? There are 4 times in English. Ini saya ajarkan metode kuantum cerdas ya. Harus aktif, partisipatif, teknik-tekniknya harus seperti ini ya. Jadi siapapun yang mengajar di rumah cerdas bahasa Inggris nanti akan menggunakan teknik strategi yang sama seperti yang saya lakukan. Kenapa? Karena ini metode kuantum cerdas. Jadi siapapun yang menggunakan metode atau cara belajar seperti ini berarti mungkin dia alumni rumah cerdas bahasa Inggris. Oke, how many times in English? Answer. There are 4 times in English. Mention together. Number 1 is present. Oke, number 1 is present. Number 2 is past. Number 2 is past. Number 3 is future. Okay, number 3 is future. Number 4 is past, future. Okay. Number 4 is past, future. Repeat once more. How many times in English? Okay, how many harus diikuti dengan jamak. How many times harus ada S-nya ya. Karena how many itu harus diikuti dengan plural. How many times in English? Answer together. There are 4 times in English. How many times in English? There are 4 times in English. Number 1 is present. Number 2 is past. Number 3 is future. Number 4 is past, future.
Oke, and then how many characteristics of the action in English? Yang dijamakan yang sebelum preposition karena di situ yang ditekankan. How many characteristics of the action in English? Answer together. There are 4 characteristics of the action in English. Okay, number 1 is simple. Okay, number 1 is simple. Number 2 is continuous. Number 2 is continuous. Number 3 is perfect. Number 3 is perfect. Number 4 is perfect continuous. Number 4 is perfect continuous. Okay, repeat once more. How many times in English? Answer. There are 4 times in English. Mention together. Number 1 is present. Yang di rumah, please repeat after me. Number 1 is present. Number 2 is past. Number 3 is future. Number 4 is past future. Okay. And then how many characteristics of the action in English? Answer together. There are 4 characteristics of the action in English. Number 1 is simple. Number 1 is simple. Number 2 is continuous. Number 2 is continuous. Number 3 is perfect. Number 3 is perfect. Number 4 is perfect continuous. Number 4 is perfect continuous. Okay, there are 4 times and there are 4 characteristics of the action in English. And then, how many tenses in English? Kita tanya, how many tenses in English? There are 16 tenses in English. How many tenses in English? There are 16 tenses in English. Okay, jadi ketika belajar tenses, urutannya dari nomor 1 sampai nomor 16 ini harus seperti ini. Tidak boleh lompat-lompat. Oke, apa saja, sir? Oke, number 1 is simple present. Jadi dari kanan ke kiri. Number 1 is simple present. Number 2 is present continuous. Number 2 is present continuous. Number 3 is present perfect. Number 3 is present perfect. Number 4 is present perfect continuous. Number 4 is present perfect continuous. Oke, ditulis di sini ya. Tenses number 1 is simple present. Oke, simple present. Oke, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya tense itu sebenarnya kalau lebih dari satu disebut dengan tenses. Biasanya simple present tense di sini. Gak ditulis juga gak apa-apa. Yang penting simple present gitu. Kenapa? Karena harus ada waktunya, ada sifat kejadiannya. Yang kedua apa? Present continuous. Number 2 is present continuous. Number 3 is present perfect. Number 3 is present perfect. Okay. Number 4 is present perfect continuous. Number 4 is present perfect continuous. Okay. Number 5 is simple past. Ingat dari kanan ke kiri dulu. Okay. Number 5 is simple past. Okay. Number 6 is past continuous. Number 6 is past continuous. Number 7 is past perfect. Number 7 is past perfect. Okay. Number 8 is apa? Past perfect continuous. Number 8 is past perfect continuous. Okay. Meskipun Anda tidak melihat ini, dengan melihat gambar, di situ saya menggunakan otak kanan ya. Dengan gambar, dengan warna. Karena apa? Saya ingin mengajarkan kepada Anda long term memory. Memori jangka panjang. Oke, tenses number 1 is simple present. Number 2 is present continuous. Number 3 is present perfect. Number 4 is present perfect continuous. Number 5 is simple past. Number 5 is simple past. Number 6 is past continuous. Number 6 is past continuous. Number 7 is past perfect. Number 7 is past perfect. Number 8 is past perfect continuous. Number 8 is past perfect continuous. Urutannya harus seperti ini ya.
Kenapa? Karena nanti di materi-materi selanjutnya, kalau Anda tidak urut seperti ini akan mengalami kesulitan. Oke, number 9 is simple future. Oke, number 9 is simple future. Ingat, dari kanan ke kiri dulu. And then, future continuous. Number 10 is future continuous. Oke, saya simpan con gitu aja. And then, selanjutnya adalah future perfect. Number 11 is future perfect. Number 12 is future perfect continuous. Number 12 is future perfect continuous. Okay. Number 1 is simple present. Number 2 is present continuous. Number 3 is present perfect. Number 4 is present perfect continuous. Number 5 is simple past. Number 6 is past continuous. Number 7 is past perfect. Number 8 is past perfect continuous. Number 9 is simple future. Number 10 is future continuous. Number 11 is future perfect. Number 12 is future perfect continuous. Oke, number 13 is seperti biasanya dari kanan ke kiri dulu. Simple past future. Oke, repeat once more. Number 13 is simple past future. Oke. And then number 14 is apa? Past future continuous. Oke, number 14 is past future continuous. Oke. Number 15 is apa? Past future perfect. Oke, and then past future perfect. Number 16 is past future perfect continuous. Yang paling panjang itu apa? Past future perfect continuous. Oke, ini adalah 16 nama tenses. Anda harus hafal dulu 16 nama tenses dulu. Kenapa? Karena namanya ini ibaratnya adalah wadahnya. Kalau bak itu adalah wadahnya dulu. Setelah kita belajar 16 nama tenses, kita akan belajar rumusnya, kita akan belajar penggunaannya, prakteknya dalam percakapan, bagaimana nanti akan saya ajarkan di video-video selanjutnya. Silahkan komen di bawah, Anda sebutkan 16 nama tenses. Number 1 is simple present. Anda ketik di bawah simple present, present continuous, present perfect continuous, simple past, past continuous, past perfect continuous, simple future, future continuous, future perfect continuous, the last simple past future continuous, past future perfect continuous. 16 tenses. Anda harus tulis di buku Anda atau silahkan tulis di komen. Semoga materi ini bisa membantu Anda untuk belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Terus tonton video saya selanjutnya akan mengajarkan bagaimana cara menghafalkan 16 rumus tenses dengan cepat dan mudah. Semoga video ini bisa membantu Anda terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda bisa semakin sukses di studi maupun di karir Anda. Sekian video ini, terima kasih.